Ya sama seperti NU dan Muhammadiyah selalu khilaf awal Ramadan. Itu memang nggak bisa nggak khilaf. Misalnya begini, saya beri contoh ya. Karena kadang yang khilaf juga nggak pernah belajar. Lucu kan? Tak beri contoh ya. 2001 itu abad keberapa coba? Tahun 2001. Abad 21 abad 20? Abad 21. Jadi meskipun terpaut 1 tahun, padahal abad itu 100 tahun. Nah, pikirannya orang-orang Muhammadiyah seperti itu. Hilal. Sidang isbat telah memutuskan berdasarkan Rukyatul Hilal dan Hisab bahwa hilal telah terlihat. Dengan ini, Ramadan dimulai besok. Sidang isbat telah memutuskan berdasarkan Rukyatul Hilal dan Hisab bahwa hilal telah terlihat. Dengan ini, Ramadan dimulai besok. Sidang isbat telah kita laksanakan dengan saksama. Dengan tanda bulat tilafat, tamam wahir batin. Kalau sudah melewati garis ufuk, meskipun setengah derajat atau 1 derajat, itu sudah ikut bulan berikutnya. Sehingga ya sudah, meskipun sekian derajat sudah dianggap Ramadan. Nah, pikirannya orang NU enggak. Harus ru'yah bil fi'li. Itu sebetulnya lagi-lagi sebenarnya enggak masalah NU dan Muhammadiyah, itu di kitab-kitab ya seperti itu. Kita ini enggak biasa goblok ya. Artinya kita yang keluarga kiai tahunya kunut mazhab Hanafi, enggak kunut mazhab Syafi'i. Tapi tahu-tahu ini mazhab NU, ini itu aneh itu menurut kita ini anggap apa? Mana ada Muhammadiyah jadi mustahid, mana ada NU jadi mustahid. Jadi sebetulnya orang tahu semua lah kalau Abu Hanifah itu tidak kunut, Imam Syafi'i itu kunut. Imam Syafi'i pernah main di masjidnya Abu Hanifah ya tidak kunut, ditanya kenapa tidak kunut? Jenengan itu presiden kunut, tidak sanggup mati Abu Hanifah. Dulu ya biasa aja. Sekarang geger, ya karena tidak punya kegiatan. Sebenarnya itu nggak masalah, mulai dulu biasa. Saya teruskan ya. Nah, menurut mayoritas ulama nunggu ru'yah bil fi'li. Ru'yah bil fi'li itu gini. Mata telanjang bisa melihat karena agama ini menggantungkan perintah itu sama melihat. Kalau kamu tidak melihat itu bagaimana kena hukum? Ibarat gini, Pak Rektor datang ke rumah saya tapi saya nggak tahu. Kena nggak saya hukum harus menghormati? Dia datang nggak sembunyi-sembunyi. Saya kena hukum harus menghormati ya kalau melihat, kalau enggak ya enggak. Tapi Pak Rektor tetap bilang, tapi saya hakikatnya datang, jadi saya datang itu. Itu kan ribet. Akhirnya ya sudah, itu nggak ada khilaf sampai mati ada khilaf karena yang satu menggantungkan hukum itu digantungkan sama tahu. Kalau tidak tahu ya, misalnya baju saya ini hakikatnya ada najis, pas sholat saya tidak tahu. Sholat saya sah apa enggak? Sah. Karena hakikatnya, ya memang saya tidak tahu. Tapi hakikatnya ada najis apa enggak? Ada. Ya sudah, itu sama-sama masuk akal. Ada lagi khilaf yang senam otak. Fasyamu salasati ayamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Singkat cerita ada satu pelanggaran haji yang kata Allah kafarohnya itu puasa 3 hari sama 7 ketika kamu pulang, idza raja'tum, ketika kamu pulang. Dalam mazhab Syafi'i yang namanya pulang itu yang haji sudah sampai rumah. Di mana-mana pulang itu ya sampai rumah. Dalam mazhab Abu Hanifah enggak, ketika orang sudah balik kanan dari Arab Saudi, dari Mekah, ya namanya sudah pulang. Misalnya gini, ini Pak Rektor pamit saya, Pak Haris. Gus, Pak Haris mana? Ya sudah pulang kata saya, padahal sampai Pandangan sampai Tuban. Tapi bagi keluarganya belum pulang. Lalu idza raja'tum ketika pulang itu bahasanya siapa? Bahasa istrinya apa bahasa yang ditamoni? Kamu ditamoni orang, terus kamu tamunya mana? Sudah pulang. Tapi tanyakan istrinya, belum pulang. Jadi khilaf-khilaf gini kok jadi geger itu kan goblok banget maksud saya itu. Jadi biasa, gini itu biasa. Jadi ya karena memang ini bukan masalah akidah, ini masalah furu'iyah, masalah fikih itu masalah furu'iyah. Mau tidak mau harus beda. Misalnya di sholat juga gitu. Wa ayu qu'udin qu'adal musolli sokhat sholatu. Duduk dengan gaya apapun itu sholatnya sah. Sehingga sampean kalau haji atau umroh, orang Arab itu jenenge duduk ngenak awak di kursi. Duduk sopan ya hanya orang Indonesia loh. Kalau sholat itu masih duduk ala orang tahiyat. Kalau sampean di Mekah, duduknya pakai apa coba? Kursi ya? Oh enak sholat duduk. Karena memang takbirnya di fikih dengan duduk gaya apa saja sah. Makanya sengenak awak duduk di kursi.
Ribet kan? Mau tidak disahkan itu namanya duduk. Mau disahkan masa iya sowan Allah kok duduk santai-santai gitu. Tapi mau apa? Ini fikih. Ya sekarang lagi ini fikih. Fikih itu ya sudah ini fikih. Makanya kalau ulama berdebat misalnya Abu Hanifah berpendapat sholat itu wajib baca Fatihah apa asal Quran. Dalam mainstreamnya ya Fatihah karena la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tapi cara Abu Hanifah enggak. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa saja yang mudah bagi kamu. Asal itu Quran. Sementing enggak gending Jawa, enggak nyanyi lah gitu. Ya sudah mau apa coba? Jadi ya susah memang kalau fikih itu ya sudah seperti itu. Ada lagi yang masih ekstrim misalnya. Yang namanya menyembelih hewan itu gimana coba? Dari hidup ke mati, apa pasti mati disembelih? Cara mazhab Imam Syafi'i yang namanya menyembelih, itu penyembelian harus menjadi sebab kematian. Itu yang sah. Seorang lagi, penyembelian menjadi sebab kematian yang syar'i. Sehingga beliau mensyaratkan hewan yang disembelih ini masih punya hayatun mustaqirrah, punya kehidupan yang normal. Sehingga kalau nggak disembelih ya hidup. Jika kalau ada hewan ketabrak truk kejet-kejet, mesti mati ini buat sembelih, itu nggak sah, karena nggak usah disembelih ya wes mati kan. Karena ini hanya nunggu koordinasi Israel kan, dia kejet-kejet itu kan prosedur itu. Tapi tidak disembelih pun mati. Tapi cara mazhab Malik enggak. Pokoknya anggere jek duwe nyawa jenenge kewan urip. Dengan kamu sembelih berarti matine mergo mbok sembelih. Meskipun nanti ya nggak usah disembelih ya. Mati. Coba hitung secara ilmu matematika. Kalau nggak disembelih hidupnya 5 menit. Gara-gara kamu sembelih hidupnya langsung mati. Terus dia matinya, cara di persidangan matinya disebabkan apa? Disebabkan disembelih apa kecelakaan? Loh, ya debat toh kamu. Sama-sama UMM aja debat. Loh, saya pernah mas ngalami nyata itu. Saya jalan-jalan sama anak saya pakai motor. Sampai di jalan raya gitu ada ayam jago ketabrak mobil, kejet-kejet. Orangnya tanya, Gus ini halal tau ora? Wis kanggo kon halal. Suatu saat dia nggak terima kan, tanya, kenapa Gus? Ya nak kiai ra pantes, masuk kewan mesti mati nek tak sembelih. Nak kiai pantes kata. Karena aku tahu kamu tuh gak kiai, mesti motifnya itu mergo jago, jajal cilik gak mau tak kokno. Ada kan ayam itu bayi kan gak ditanyakan, kejet-kejet mati rak lah, wong cilik wae. Tapi masalahnya ini kan jago, eman itu. Tapi secara fikih pertanyaannya tadi, hewan yang sudah tidak punya hayatun mustaqirrah, dia hanya punya al hayat al ittiroriyah, dia punya harokah ittiroriyah, dia mati kejet-kejet memang prosedur mati harus seperti itu. Mbok kecelakaan kayak apa, kalau mati kan kejet-kejet dulu. Nah ketika kejet-kejet ini pertanyaannya ini kan hidup apa mati namanya? Enggak, namanya hidup apa mati? Pas kejet-kejet itu hidup. Cara Imam Malik itu hidup. Ya sudah, kalau hidup disembelih ya halal. Karena misalnya nanti kalau nggak disembelih matinya kan 2 menit lagi, gara-gara disembelih mati sekarang. Tetap penyebab kematian itu nyembelih. Penyembelian ini sebab kematian. Tapi kalau Imam Syafi'i enggak, cara berpikir wes nemen, paling roh besok kaget langsung mati. Kalau gitu berarti kamu nyembelih barang mati. Jadi fikih itu kadang unik. Makanya ketika ngitung fikih itu unik ya. Orang keluar mani wajib apa? Mandi kan. Terus Imam Syafi'i ditanya, kenapa kalau orang kelahiran juga harus mandi? Namanya nifas. Fa innal walada waliyun munaqidun. Ya, anak ya mani yang menggumpal. Bedanya apa anak dengan mani itu? Jadi fikih itu ya kadang lucu, di rungok-rungokno tenan juga lucu. Keluar mani wajib mandi. Berarti kalau keluar anak ya wajib mandi karena hakikatnya anak adalah mani yang mengkristal. Terus usia ono sudah dosan macam-macam itu kan hakikatnya mani. Itu fikih. Nah, terus ditanya, kenapa kalau lahir langsung mati tidak wajib disolati? Ya jawabannya Mas Syafi'i lucu. Di mana-mana sholat itu nyolati mayit. Yang namanya mayit itu pernah hidup terus mati. Kalau itu ndak mayit ya sudah.
Jadi kadang, nah iya kan disebut sholat mayit. Yang namanya mayit itu apa? Pernah hidup. Nah ini kan tidak pernah hidup. Maka ya sudah seperti itu. Jadi nggak khilaf itu nggak mungkin. Nah kalau qit'atul lahmin, kalau hanya potongan daging, mungkin wah itu tidak manusia karena qit'atul lahmin. Sekarang pertanyaannya, kalau sudah berbentuk manusia, meskipun tidak pernah hidup, nah ini mulai perdebatan karena melihat tidak pernah hidup itu nggak memenuhi syarat, tapi melihat ini sudah suratu adamiyin, bentuknya sudah. Nah kira-kira gitu perdebatan fikih. Makanya dulu awal mula zaman sahabat itu sudah debat. Masyhur kan Nabi ada kontingen ke Bani Quraidah. Ya kalau kira-kira saya minta Pak Rektor kamu jangan kalau ke Malang jangan sholat asar kecuali sampai Tuban. Sebelum Tuban ternyata matahari mau tenggelam. Terus Pak Rektor milih, wah sudah sholat di Bulu. Padahal belum Tuban. Padahal saya bilang jangan sholat asar kecuali di Tuban. Yang Pak Haris enggak, tetap sholat di Tuban meskipun matahari sudah tenggelam. Karena Nabi menyebut Tuban. Singkat cerita, zaman itu kan Bani Quraidah. La tusolliyanal asra illa fi Bani Quraidah. Kalian semua jangan sholat asar kecuali sampai Bani Quraidah. Ternyata di tengah perjalanan matahari sudah mau tenggelam, kira-kira kurang 2 menit atau 3 menit. Sahabat-sahabat, sudahlah kita sholat asar di sini. Kalau sampai sana pasti sudah tenggelam. Separuh sholat. Yang separuh enggak, kata Nabi harus di Bani Quraidah. Ya sudah nunggu di Bani Quraidah meskipun matahari sudah tenggelam. Singkat cerita dua kelompok ini matur, ya Rasulullah kita ngalami ini perdebatan gini-gini. Di semua riwayat di hadis-hadis sahih disebut falam yu'annif wahidan minhuma. Nabi tidak menyalahkan salah satunya atau enggak menyalahkan dua-duanya. Itu bahasa Indonesia juga ribet, yang benar gimana itu? Enggak menyalahkan salah satunya, apa enggak menyalahkan dua-duanya? Gimana bahasa benarnya? Salah satunya. Salah satunya itu dua-duanya? Ya. Enggak, kalau bahasa Indonesia tidak menyalahkan Kedua-duanya. Kedua-duanya apa salah satunya yang benar? Kedua-duanya. Kedua-duanya. Bahasa Indonesia itu ya kadang ruwet ya. Orang pinter kayak Pak Habibie itu namanya ya orang luar biasa. Nanti sekolahnya orang-orang idiot itu ya sekolahan luar biasa. Orang pinter banget bahasa Indonesianya ya luar biasa. Kalau sekolah untuk orang-orang yang idiot juga luar biasa. Jadi kalau dipuji luar biasa itu gak jelas ini luar biasa ya. Gak jelas kadang bahasa kita ini kadang ya gak jelas. Nah itu gak menyalahkan dua-duanya apa salah satunya? Keduanya. Tidak menyalahkan kedua-duanya. Misalnya dibahasakan gak menyalahkan salah satunya, benar apa salah? Benar. Benar kata ya sudah benar semua. Jadi itu bukti bahwa ijtihad itu boleh. Saya ulang lagi, bukti bahwa ijtihad itu boleh. Padahal ini jelas yang satu harus sholat asar, padahal matahari sudah tenggelam. Makanya di antara fikih unik itu begini. Saya ulang lagi fikih unik. Saya menyaksikan betul ketika ada orang tanya Mbah Mun saya ini Kopassus. Kadang latihan itu sampai waktu zuhur habis. Saya harus bagaimana? Jawabnya Mbah Mun itu unik. Sementing ojo ngosor sholat. Engkau yojo niat jamak, atok kodok katanya. Singkat cerita terus orang ini diskusi sama saya karena ini ya alim pernah mondok. Kenapa kosor tidak boleh? Karena kosor itu ekstrim, merubah bentuk sholat dari 4 menjadi 2. Maka alasannya harus jelas. Harus jelas itu orang yang latihan di Kopassus itu kan dia sudah berasrama di situ. Berarti dia sudah tidak musafir karena asramanya di situ, sudah mukim. Kalau dia kosor itu merubah bentuk sholat dari 4 menjadi 2. Merubah itu ekstrim. Tapi kalau dia qadha itu hanya mengakhirkan sholat dari waktunya. Kira-kira kalau kamu jadi malaikat, ekstrim mana? Merubah sama menunda? Ekstrim merubah kan? Karena 4 menjadi 2. Terus ojo jamak takdim, tapi jamak takhir. Itu juga penting. Bagi pengkaji fikih itu penting. Kalau jamak takhir itu salah-salah sidik ora pati popo. Kenapa? Kan mirip duhur kodok. Kalau jamak takhir kan
Tapi kalau jamak takdim asar kok di waktu zuhur, ekstrim mana? Perubahan takhir sama takdim itu ekstrim mana? Ekstrim takdim karena melakukan sesuatu belum waktunya. Belum waktunya. Jadi itu memang ya memang tadi kajian-kajian fikih itu memang unik. Karena bagi ahlinya, saya ulang lagi tapi ini saya ulang lagi bagi ahlinya. Makanya ketika Nabi menjamak sholat ketika nusuk, ketika haji itu kata Imam Syafi'i lis safar. Karena Nabi pergi jauh karena rumahnya Medina. Tapi resikonya fatwa itu adalah orang Mekah nggak boleh jamak karena kawasannya nggak sampai 90 kilo lah kalau sekarang mungkin. Tapi kalau tahu Imam Malik nggak, jalin nusuk sehingga orang Mekah pun yang haji ya boleh jamak karena alasan jamaknya karena nusuk, karena haji bukan karena jarak. Terus diteruskan lagi. Kalau karena pergi boleh jamak, memangnya pergi itu kenapa? Karena repot. Nah itu masalah kan masyakoh. Nah, terus mulai ada orang-orang yang ngawur kan resepsi jamak ribet. Wes resepsi duit utangan kan capek. Wah itu sudah jamak. Ribet kan. Jadi kalau sudah illatul hukmi itu sudah mesti bikin masalah. Kalau sudah illatul hukmi itu pasti bikin masalah. Nah, pertanyaannya jamak itu masih gampang karena bentuknya sholat masih 4. Yang ekstrim kalau qasar karena bentuk sholat 4 menjadi 2. Maka kata Mbah Mun pesennya nak kue ra mesti benere jika alasan itu tidak mesti benarnya. Pokoknya sementing tidak qasar katanya. Juga tidak jamak takdim karena qasar ini kan merubah bentuk sholat kan ekstrim. Jamak takdim juga ekstrim karena mendahulukan sholat sebelum waktunya. Kalau jamak takhir kan biasa, kalaupun salah kan mirip kodok. Ya mirip kodok biasa kan. Nah ini saya cerita, jadi fikih itu bagi ahlinya itu memang punya konsekuensi yang seperti itu. Makanya pertanyaannya misalnya bagaimana hukumnya penyembelihan lewat mesin? Ya ribet kan. Bagaimana nyembelih dari apa ini? Belakang. Saya baca di kitab-kitab nyembelih dari belakang itu ya hukumnya tetap boleh asal apa itu hulkum dan mari itu terpotong. Tapi pertanyaannya, jangan-jangan ayamnya sudah kaget dulu karena uratnya ini. Makanya perlu ditanya ahli medis, setelah uratnya tercabut ini jangan-jangan sudah berstatus mati. Kan potensi ketika dipotong dari sini, potensi sudah berstatus mati. Makanya, nah kalau misalnya menyembelih dengan dibacok, plak gitu langsung mati gimana? Itu tetap ada dokhtoh, kalau dalam bahasa fikih dokhtoh. Dia terkaget, begitu, ada dokhtoh karena nggak bisa bernafas terus mati. Berarti kelangsungannya bangkai. Jadi orang yang pengkaji fikih itu ya seperti itu, memang itu yang ditekuni. Tapi kita sebagai orang awam ya tadi, nak sing kecelakaan itu wedhus, ayam jago ngeman, tapi nak pitik cilik ikhlas. Makanya ada pertanyaan orang-orang, saya pernah ditanya itu ya bingung tenan. Gus, kalau ada orang mati oplosan misalnya, jenengan datang sholat enggak? Ya datang sholat kan dia orang mukmin, saya tetap sholat. Kenapa? Ya kan matinya oplosan. Tapi andaikan tokoh yang mati, kamu sholat enggak? Ya sholat kan dia tokoh. Jadi ribet. Fikih itu ribet. Makanya Imam Nawawi nanti ngendikan gini. Ada orang ngundang Nabi, ya Rasulullah, saya mohon nyolati ini. Nabi tanya, punya utang enggak? Punya. Nabi, saya enggak mau nyolati mayit yang punya utang. Terus ada sahabat datang, ya Rasulullah, utang itu tak ambil alih kami. Berarti dia sudah tidak punya utang. Terus Nabi kerso nyolati. Pertanyaannya, utang itu hal yang boleh. Saya ulang lagi, utang itu hal yang boleh. Tapi kenapa Nabi se-ekstrim itu? Tapi ketika Nabi mau kondur itu ngendikan gini, ini PR ya bagi UMM ini PR ya. Nabi sebelum kondur bilang gini, sallu ala sahibikum. Jong saya tidak nyolati ini, tapi tolong ini disolati. Terus kata Imam Nawawi,
dianalogikan atau dikiaskan siapapun pelaku dosa besar atau mati dalam keadaan tidak benar, misalnya pas dugem mati, pas oplosan mati, itu sebaiknya tokoh-tokoh itu enggak nyolati karena nanti dianggap penghormatan. Misalnya ketua PP Muhammadiyah rektor nyolati wong mati oplosan kan keren. Mati oplosan disolati rektor. Ya sudah, tapi kalau nggak disolati nanti ada tradisi yang keliru, yaitu janazatul muslim tidak ngalami disolati. Padahal siapapun yang muslim, janazahnya harus disolati. Makanya setengah-tengah, ya rasa rektor lah, satpam, pokoknya kudu tetap ada yang sholat gitu. Itu kata Imam Nawawi. Jadi ketika ada orang mati nggak benar, itu sebaiknya tokoh-tokohnya nggak ikut nyolati, tapi awamun nas, orang kebanyakan ikut sholat. Jadi fikih itu agak jelimet karena tadi ketika tokoh ini nyolati, pertanyaannya bedanya apa mbek sing mati ning masjid mbek mati oplosan? Karena sama-sama semua orang nyolati kan tidak ada sanksi sosial itu. Tapi ketika nggak disolatkan sama sekali, wah lebih parah lagi. Ini ada janazatul muslim tidak disolati. Sehingga kata Imam Nawawi ini hebatnya Nabi tengah-tengah. Jadi Nabi kundur. Dong saya ada nyolati tapi shollu ala sahibikum. Ya tapi ini kamu harus nyolati. Kata Imam Nawawi, orang yang mati bunuh diri, orang yang mati oplosan, orang mati secara enggak benar itu asal dia muslim tetap wajib disolati karena sholat ini hakul muslim. Kan seorang muslim diantara haknya apa? Ketika mati dikafani, dimandikan, disolati. Tapi ini masalahnya matinya pas murtakibul kabiroh, pas melakukan dosa besar, dan itu sebab kematiannya. Kalau dia oplosan kan sebab matinya ya karena oplosan ya kan, terus ribet mau disolati oleh, apalagi misalnya kita ketua ulama punya terkenal wali, wah keren mati oplosan itu disolati wali, kan ribet kan. Nanti yang repot malaikatnya itu ya, ini yang nggak kata bahaya. Saya pernah baca kitab itu yang repot malaikatnya. Itu ada yang bilang gini, orang yang punya hutang itu pasti nanti hisabnya berat, diaudit malaikat sampai bisa nyaur hutangnya. Sementara malaikat kena konstitusi, kalau Nabi mendoakan harus mustajab. Ini kan ada dua hukum yang berlawanan. Sekali Nabi berdoa wa maghfir lahu warhamhu, itu harus dituruti malaikat, nggak boleh doanya Nabi nggak dituruti malaikat. Sementara aturan Islam juga harus dituruti, bahwa orang yang punya hutang harus tersandra oleh hutangnya. Tapi nak sing dunia Pak Haris kan gak tekno. Gak ngefek gitu. Jadi misalnya Pak Haris donga sampai nangis semua maghfir lahu kan gak ngefek. Malaikat gak itu. Enggak sudah lah Ustaz. Tapi kalau Nabi yang berdoa kan harus diturutin. Ini masalahnya kan itu. Nah kalau diturutin berarti hutangnya harus bebas. Padahal secara aturan harus tersandra karena punya hutang. Nah, nanti sama kalau yang mati oplosan ini yang doain wali, kok wali sampai Allah maghfir lahu, doanya wali kan harus terkabul. Sementara secara hukum dia harus kena sanksi karena oplosan tadi. Daripada ngerepotno malaikat, sudahlah wali-wali ini tidak usah ikut nyolatin. Yang nyolati ya orang-orang nggak jelas ini, sehingga kan malaikat kan santai aja kalau mau nyiksa. Loh tapi kan sudah didoain, gak ngefek. Karena doanya orang-orang nggak penting. Itu ada tuh di sarah Muslim itu, di sarah Muslim di bab ketika Nabi ngetikan babu qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shallu ala sahibikum. Jadi belajar fikih itu asik ya. Karena tadi harus dipelajari. Kalau enggak ilmu ini hilang. Terus nanti takutnya lagi ilmu fikih itu direduksi sosial. Terus misalnya gini, pepe wong cilik wae kiai-kiai ra gelem nyolati. Orang melihatnya ini karena yang oplosan wong cilik om larat ra disolati. Jajal bupati ya disolati, mergo amplopnya gede-gede kan, terus ruwet kalau dianalisis gitu kan ruwet. Makanya kenapa saya harus ngomong fikih supaya semuanya itu gak didudukkan urusan sosial itu. Nah kalau semuanya didudukkan sosial kan sentimennya sentimen sosial, ribet. Padahal yang sering mati oplosan itu kan ngomong cilik gitu loh, karena tadi kalau wong sugih kan pakai whisky yang mahal yang insya Allah tidak mati kan gitu.
Sing mati kan ya mergo pirtus macam-macam itu kan. Artinya ini kalau nggak diterangkan secara fikih, kiai-kiai yang nggak datang dikira masalah sosial kan. PP salam template era gede terus nggak datang kan terus jadi ribet. Ya makanya ini apa lewat pengajian ini supaya sampean lebih tahu ya bahwa khazanah Islam ini kata beberapa ulama kafatal linnas, maknanya semuanya, sehingga Allah akan mentakdirkan kajian Islam akan ada di seluruh dunia. Jadi kenapa IAIN marak di Indonesia, UMM, Universitas NU banyak, karena agama ini kafatal linnas, tidak miliknya orang Arab tapi milik semua. Orang alimnya juga gitu. Ketika ada liga alim seluruh dunia, itu orang Indonesia, orang Afrika, ya selalu ada orang alim yang kelas dunia. Seperti dulu ada Imam Bukhari, itu as-sakhul kutub ba'da kitabillah. Kitab terbaik setelah Quran itu Bukhari. Padahal dikarang oleh orang Uzbek. Kata siapa? Islam As-Sobyan, orang Arab ngakui kalau kitab paling sahih itu Bukhari. Mekah Madinah pun mengakui kalau kitab paling sahih Bukhari. Padahal pengarangnya ada orang Arab. Orang mana? Uzbek. Imam Ghazali yang diakui seluruh dunia itu Atos itu ikut Persia. Juga bukan orang Arab. Sibawayh, jadi orang Persia. Nah, ini yang belum ada orang Malang ini, tinggal PR ini. Ya, nyusul ya, ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan kemarin ceramah, saya bilang dulu waktu saya ke Surabaya menempuh perjalanan 15 sampai 18 jam dari Jakarta ke Surabaya dengan mengendarai mobil, karena saya keliling Indonesia ini pakai mobil berdakwah sudah 12 tahun. Tapi alhamdulillah saya kemarin datang jam 7 pagi kemarin, tiba di sini maghrib. Jarak tempuh yang 18 jam berubah menjadi 8 jam. Akibat dari imbas nilai positif pembangunan kelanjutan dari SBY dilanjutkan oleh Pak Jokowi sehingga tol sudah jadi. Tapi presiden tetap Prabowo. Biar aja kalau ada cebong di sini, biar aja dia sakit hati. Saya pokoknya nggak mau jadi setan yang bisu, itu aja. Jangan nanti last one, jangan nanti terakhir. Perjuangan itu dari awal. Bertarung habis-habisan kita. Pernah nonton bola kaki kan? Nggak ada pemain bola itu nggak cedera. Nggak ada, semua cedera. Bahkan Ronaldo kemarin dilaporkan kakinya tidak bisa melanjutkan pertandingan karena main dengan Persebaya Surabaya. Saya ketemu tadi pagi. Waalaikumsalam dok, waalaikumsalam tat. Kemana? Habis main di Persebaya, lanjut lagi ke Persija. Ini kan engselnya kayak longgar itu. Iya benar, disama sama Bambang Pamungkas. Waktu saya ngomong begini kan bapak-bapak, bohong ini. Masa Ronaldo kalau datang pasti Pak Karwo yang lebih dulu ketemu, bukan Yahya Waloni. Mau kosong nih Yahya ini. Ya itulah yang disebar-sebarkan selama ini. Infrastruktur bumi saja tidak selesai, langit. Kata Pak Maruf Amin. Itulah hoax. Itu yang yang menyelimuti kita, yang menakut-nakutkan kita ke depan. Jadi dia yang berbohong, dia yang membalik persoalan itu. Kira-kira dalam Al-Quran itu apa istilahnya? Fasik. Wah, satu tingkat daripada munafik. Udahlah, kalau munafik kan banyak. Makanya Buya Hamka bilang kalau mau cari Muslim, tunggu nanti setiap tahun itu di lapangan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Tuh ada tuh banyak Muslim. Biar nggak puasa pura-pura. Pakai baju koko lagi, datang ke lapangan. Nah, itu banyak Muslim. Tapi kalau mau cari mukmin, datanglah ke setiap majelis-majelis ilmu. Begini-gini, Muslim, mukmin ini. Baru siapa? Oh, berarti ada 3 kategori dalam Islam itu. Ada mukmin, ada muslim, ada munafikun. Ada muslim, ada mukmin, ada munafik. Ini saya yang temukan. Apa salah atau tidak? Al-Quran yang menjelaskan dan saya mempelajarinya. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berperang melawan orang-orang munafik. Karena munafik ini pasangannya kafir. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafikin waqlus alaihim wa mawahum jahannamu
wa bi'sal masir. Wahai Nabi, wahai Muhammad, berjihadlah, berjuanglah, berperanglah melawan orang-orang kupar. Kuparo ini adalah kafir, baru saya tahu. Wal dan munafikin, orang-orang munafik. Berarti kalau kupar ini kafir, munafikin ditujukan kepada Muslim. Orang-orang yang mengaku beriman, mengaku Islam, tapi bekerja sama dengan kafir. Ini masalah yang terjadi. Jadi nggak usah lah, kalau ustadz itu nggak usah putar sana, putar sini. Kalau sudah tahu, suruh berjamaah pilih Prabowo, nggak usah gantung-gantung. Takut katanya. Nggak usah begitu. Kalau gereja juga pakai toa, sama pilihannya. Begini juga frontalnya gereja itu, ekstrimnya gereja. Cuman kan gereja nggak pakai toa, jadi nggak kedengaran kita kalau dia pidato. Padahal di dalam Jokowi semua itu. Oh iya, saya tahu kok. Saya dari sana. Disuruh. Kenapa? Kafir, orang kafir yang menolak beriman kepada Allah. Munafik adalah bagian daripada kita yang mengaku beragama Islam. Saya pikir orang munafik itu orang kafir. Oh tidak, ternyata dalam Al-Quran. Kafir ya kafir, menolak, nggak mau percaya kepada Muhammad, tidak mau beriman kepada Allah. Itu kafir. Tapi yang munafik ini yang sudah beriman, tahu dia. Coba kalau nggak ada munafik, nggak perlu kampanye Pak Prabowo, menang 100%. Karena kafir itu cuma berapa persen di Indonesia. Silakan kalian semua ke sana. Tapi ada juga kafirun yang pro Prabowo. Jangan soal politik ini Ustadz. Nggak bisa, itu tetap disampaikan. Bagaimana tidak disampaikan? Bukan dakwah itu. Bukan dakwah. Saya juga bukan mu'alaf kok, sudah 12 tahun bagaimana. Mu'alaf itu hanya 24 bulan. Kalau sudah begitu bukan mu'alaf. Atau ibu bapak merasa lebih bangga, lebih tahu dari saya? Enggak, ibu bapak kelasnya kalah dengan saya. Kelasnya kalah, ibu bapak jauh. Pernah saya ceramah 10 tahun lalu di masjid apa sini? Al-Falah. Darmo. Saya bilang begini, ada yang protes. Jangan, Anda itu kan baru masuk Islam. Tersinggung. Baguslah, masih ada malu. Dia pikir saya ini masuk Islam hanya seperti mu'alaf. Saya bukan, dari dulu nggak suka ngaku mu'alaf. Karena mu'alaf itu orang yang masuk Islam karena dibujuk hatinya. Karena dia mau kawin atau tetangganya mayoritas Muslim, dia seperti apa itu namanya, gurita. Gurita di batu putih, putih di batu merah, merah di batu hijau, hijau. Itu Ruth Sitompul begitu kan. Nanti besok Prabowo jadi presiden, dia merapat lagi Prabowo, puji lagi Prabowo. Banyak model begitu di Indonesia. Ada satu lagi yang sorbannya melintang ke atas itu. Allahu Akbar. Ketua Mubalik seluruh Indonesia. Innalillahi. Ketua Mubalik tapi nggak pernah ceramah di masjid. Memang pembohong kelas berat. Mokhtar Ngabulin itu. Tahu sekarang sudah dipecat Jokowi atau gimana itu? Masalahnya sudah nggak muncul di publik. Jadi kami bukan mu'alaf. Kalau mu'alaf orang yang dibujuk. Kami nggak ada yang bujuk. Kami dulu waktu masih Kristen memang fanatis. Bahkan saya bukan pendeta yang bertugas memimpin jemaat, tetapi saya yang mempendetakan para pendeta. Jadi saya adalah datu mbahnya kafir. Ini dokumen saya mempendetakan para pendeta. Saya sengaja membukukannya karena terlalu banyak fitnah. Saya bukan Saifuddin Ibrahim, bukan Yusuf Roni yang murtad dari agama Islam lalu membawa-bawa nama bekas ustadz. Nggak percaya saya kalau ada ustadz murtad itu, nggak percaya. Ustadz itu nggak pernah murtad. Pendeta masuk Islam banyak pendeta masuk Islam. Di zaman para nabi sudah banyak. Di zaman para sahabat sudah banyak pendeta ahli kitab masuk Islam.
Bahkan yang paling tahu rahasia tentang Islam itu adalah ahli-ahli kitab. Dari mana mereka tahu? Dari mana mereka tahu? Dari dalam, enggak, pendeta belum zaman Taurat, Pak. Pendeta mengetahui Islam itu benar berdasarkan susunan manuskrip Holy Quran. Ini sejarah. Di zaman Musa, Allah memberikan kitab Taurat. Taurat itu bukan dalam bentuk buku. Taurat itu tertulis di atas 2 loh batu, 5 and 5, yang disebut dengan the 10 commandments, 10 perintah bagi Bani Israel. Di dalam isi 10 perintah itu disebut dengan Torah. Dalam studi teologi Kristen itu, Old Testament, perjanjian lama, disebut dengan Tenak, Torah, Nebiim, Ketubim. Torah adalah kitab Taurat, Nebiim itu kitab nabi-nabi, Ketubim itu kitab syair. Dari susunan kitab-kitab inilah ada satu orang di sini namanya Bambang Nurseno. Dia bicara di YouTube pakai istilah Islam juga. Alhamdulillah katanya, kami sudah menemukan Injil asli di Israel. Tanyakan sama Nursena, kalau Anda sudah menemukan Injil asli tentang perjalanan dakwah Nabi Isa, lalu bagaimana dengan sebuah buku yang ditulis seorang penulis Amerika yang berjudul The Dead Sea Scrolls, naskah laut mati, gulungan naskah laut mati. Apa kesimpulan dari buku itu? Ditulis di dalamnya bahwa Injil yang asli itu, kata Yahudi, disimpan ke dalam dasar laut mati. Kira-kira ada nggak orang bisa berenang, nyelam, diving ke laut mati? Garamnya nggak ada. Mau pecah kertas telinga kita ini, habis oksigen kita, saking kadar garamnya tinggi. Inilah, saya meneliti ke sana. Ada 3 agama besar di dunia, Yudaisme, Kristen, dan Islam. Lalu Profesor Dr. Willy Lolowang, dosen pembimbing saya, Belanda Manado, dia katakan, pulang kita. Kenapa pulang, Prof? Jangankan kita ini satu tim, sedangkan Tuhan saja Yahudi tipu. Mana mungkin ada? Kalau ada, kenapa disimpan di laut mati? Berarti tidak bisa, ini omong kosong. Jadi yang ada yang mereka temukan di Israel itu bukan di laut mati, di Goa Qumran. Goa Qumran itu adalah naskah-naskah terpotong-potong, sepenggal-sepenggal naskah yang merupakan kitab para nabi, Nebiim, bukan Injil. Injil itu tidak pernah terbukukan dalam bentuk manuskrip. Dia dibawa oleh Al-Masih ketika Al-Masih diangkat oleh Allah. Isa ibnu Maryam rohulillahi wa kalimatullah. Ada 3 agama besar di sana, dan sampai hari ini masih diyakini oleh orang Yahudi. Nama agama mereka adalah Yudaisme. Kitab mereka bukan Taurat, kitab mereka adalah Talmud. Kita di Indonesia ini menganggap orang Yahudi kitabnya Taurat. Taurat dulu nenek moyang Yahudi. Perhatikan baik-baik, saya jelaskan ini. Jadi Taurat itu tidak diwariskan kepada anak cucu Israel, karena meninggalnya Musa, sepeninggalnya Musa, wafatnya Musa, Taurat itu raib. Tidak ada satupun ahli geologi yang mampu membuktikan, ahli bibliologi yang bisa membuktikan ini catatan Taurat asli, karena dia memang tertulis di atas loh batu, bukan di kertas begini. Ada anak muda bilang di Pekanbaru, Ustadz, bapak saya punya Injil asli. Hebat sekali ya. Kapan bapakmu ketemu Nabi Isa? Ini Injil juga tidak terbukukan dalam bentuk buku. Tadi malam ada yang bertanya kepada saya tentang The Gospel of Barnabas. Injil Barnabas.
Injil itu melekat pada lisan Nabi Isa. Isa diangkat oleh Allah, Injil jelas ikut, otomatis ikut. Adakah kira-kira jejak fakta historik yang memungkinkan seorang ahli bisa membuktikan Taurat dan Injil asli? Ada kira-kira? Nggak ada. Kembalilah wahai manusia. Taurat dan Injil asli itu nanti ada ketika diutusnya Ahmad bin Abdullah. Kalau bapak ibu mendapatkan keterangan tentang Isa dan ibunya di dalam Al-Quran, maka itulah Injil. Bapak dan ibu mendapatkan perjalanan Musa, Exodus dan bangsanya Israel, maka itulah Taurat. Bapak mendapatkan, ibu mendapatkan kisah tentang perjalanan Daud dan Sulaiman, Nabi, maka itulah Zabur, Mezmur, Elehadebarim. Baru kita tahu ya. Jadi orang Kristen memakai kitab yang ada sekarang ini bukan Taurat, bukan Injil. Mereka memakainya itu adalah kitab yang diadopsi dari Bani Israel Yahudi, namanya Perjanjian Lama. 39 kitab Perjanjian Lama, 27 kitab Perjanjian Baru. Tidak ada hubungannya agama Kristen dengan Nabi Isa. Tidak ada hubungannya orang Kristen dengan Nabi Musa. Tetapi pemahaman kita orang Islam dan Kristen di Indonesia, kitab orang Kristen adalah Injil. Bapak juga ibu turut berdosa. Ya, berdosa. Injil yang sebenar-benar Injil itu adalah Al-Quran. Itu yang membuat saya kagum dengan kehebatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam bukan karena melihat karakter umat Islam di Indonesia. Innalillahi, yang tukang begal motor namanya Abdullah, yang masuk penjara Ibrahim, Sulaiman, Muhammad. Jarang orang Kristen masuk penjara. Lalu karakter siapa yang saya harus ikuti? Apalagi di zaman politik begini. Tidak ada figur yang bisa dicontohkan. Nyebut nama Tuhan saja belepotan. Saya maulud Nabi ceramah di Kalimantan, ada seorang perwira tinggi memberikan sambutan. Kita berikan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad subhanahu wa ta'ala. Woi kawan, wah. Bukan mualaf itu, bukan mualaf. Sudahlah, saya nggak usah bilang namanya. Pokoknya pangkatnya pati, perwira tinggi, kolonel atau apa itu. Nabi Muhammad subhanahu wa ta'ala, innalillahi. Makanya belajar Iqra kawan. Tidak cukup al-ilma bil kasab labi nasab. Ilmu itu dipelajari, bukan dinasabkan, bukan karena keturunan. Itu buktinya biar presiden Al-Fateko viral lagi. Sholat di syuting begini, dengan niat mau diviralkan. Nggak apa-apa kalau viralnya tajwidnya pas, mahrojnya pas. Ini salah. Ya, contoh dari mana saya mau ambil? Nggak, karena kemampuan untuk mempelajari bagian demi bagian dari sejarah yang terpotong-potong menurut hadirnya Rasulullah. Lebih sederhana begini. Mana yang orang tua? Ya Pak Haji inilah. Umur berapa Bapak? 65. Memori manusia itu paling kuat 20 tahun ya. Kira-kira 65 tahun yang lampau, ada yang Bapak ingat secara detail? Tidak ada salahnya. Pokoknya rentetan sejarahnya historik, faktualis, sistematis, kontekstualis, dan rasional. Artinya Bapak ingat peristiwa 65 tahun lalu, bisa nggak Bapak? Nggak mampu. Saya ketemu teman lama, ente lupa Ustaz, kita mandi di sungai, saya sembunyi celanamu. Kapan? Masa lupa waktu kita kecil di kampung? Allahu Akbar. 35 tahun yang lalu rupa-rupanya. Memori saya sudah nggak kuat. Jarak antara Musa dengan Isa 3.500 tahun, Isa dengan Rasul SAW 576 tahun.
Kok Rasulullah mampu ya menyusun kitab setebal Quran yang menceritakan secara detail, sistematis, kontekstualis, teologis, dan rasionalis tentang fakta-fakta kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dari mana beliau tahu itu? Wahyu. Coba tanya, ada yang bergelar S3 di sini? Orang yang bergelar S3, bukan S3 Ngabalen. Orang yang menyusun skripsi, tesis, dan disertasi. Tentu dalam kemampuan penerawangan, cakrawala, intelektual, hipotesis yang dia bangun, beda. Skripsi masih banyak memerlukan pemikiran para ahli. Tesis masih membangun sebagian dari pemikiran ahli. Disertasi adalah temuan. Dia tidak memerlukan pikiran ahli, karena memang dia akan menapaki strata yang namanya ahli. Makanya orang pakai gelar doktor mesti ada bukti. Jangan berdebat di publik, menguak-kuar di publik, saya doktor, tapi nggak punya buku. Jangan-jangan plagiator. Anda membangun satuan kredit semester walaupun hanya 47 SKS dari S2 kan, studi lanjut. Lalu Anda tidak punya bukti menunjukkan bahwa Anda seorang yang membangun disertasi. Rasulullah SAW dalam kacamata sains, ilmu pengetahuan, no history, no truths, no truths, no theory, no theory, no science. Tidak ada sejarah maka tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran maka tidak ada teori. Tidak ada teori maka tidak ada ilmu. Saya dan ibu bapak saudaraku mengetahui Nabi Muhammad, Nabi SAW, karena keterangan daripada Al-Quran. Al-Quran itu apa? Teori. Coba kalau andaikan Al-Quran bukan teori. Makanya orang ribut kemarin mengenai fiksi. Robert Darwin bilang begini, manusia dari monyet. Saya belajar doktoral filsafat, strata pendidikan S3 filsafat. Darwin adalah seorang filsuf. Saya tidak akan mengatakan Darwin salah, saya katakan Darwin betul. Bagi bapak ibu yang tidak mengecap pendidikan filsafat, sesat Darwin itu. Karena ibu bapak sudah ada keterangan menurut teori Al-Quran. Andaikan Al-Quran tidak ada, Darwin lebih hebat dari kita. Saya mengatakan Darwin tidak salah. Siapa tahu waktu bertamu di rumah Darwin memang ada foto opa dan omanya memang monyet. Jadi Al-Quran itu memang ada 4 pemuda bersama seekor anjing tidur selama 309 tahun. Telos di depannya, harapan, hope to the world, to the future. Ada harapan untuk masa depan, tapi di balik 300 tahun itu apa yang mereka buat di dalam gua, Al-Quran tidak menjelaskan secara detail. Itulah fiction. Saya pikir kalau Rocky ini dibantah oleh ulama, berarti kita hanya halusinasi percaya terhadap Al-Quran. Ternyata ulama mendukung. Alhamdulillah. Itulah orang Islam, rendah hati. Di dalam masjid dia duduk padahal dia jenderal. Di dalam masjid dia duduk di lantai padahal dia profesor. Dan memang mereka betul-betul umat Islam itu merendahkan diri di bawah kekuatan kau hina Al-Quran, habis kau. Karena itu adalah pegangan hidup dan mati seorang Muslim. Bukan hanya surga neraka di dalam itu. Di dalam kaya dengan fakta-fakta sains dan teknologi. Saya kasih contoh. Seorang ahli namanya Maurice Buckley. Maurice Buckley bilang begini. Dia hanya mendapatkan satu kata dalam Al-Quran, Quran surah Al-Insan. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Nutfah, setetes air sedikit mengandung berjuta-juta sel telur. Itulah sebabnya kita hadir di dunia, lahir. Beliau berpikir, Muhammad ini tidak pernah mengecap pendidikan formal. Artinya tidak pernah duduk di bangku kuliah. Jangankan kuliah, madrasah diniyah, nggak pernah SD. Tapi mampu menyusun kitab yang begini sistematis dan menghasilkan sebuah temuan yang rasional. Asal usul penciptaan Adakah kitab suci agama Hindu, Kristen, Buddha di dunia ini mampu membuat itu? Tidak ada. Yang ada hanya halusinasi, angan-angan, filsafat kosong.
Al-Quran sudah mencatat sebelum, pernah, dan akan terjadi dalam fakta peradaban dunia dan manusia, lengkap secara sistematis. Saya sudah pelajari 8 tahun itu, baru saya masuk. Our family never confused our belief, but coming back to the truths. Bukan pindah agama, kami sekeluarga kembali kepada fitrah. Lalu kita sekarang ini mengagung-agungkan Rocky Gerung. Memang betul beliau itu dalam menetapkan sebuah konsep logika bermasyarakat untuk menerangkan kepada publik beginilah cara atau konsep bernegara. Tanyalah orang-orang dosen guru-guru besar di universitas di Indonesia ini. Setiap rentetan sejarah zaman itu di satu negara pasti ada filsuf yang jadi korban. Pasti ada filsuf, dan filsuf itu menguasai segala macam ilmu, karena filsafat itu adalah induk dari semua ilmu. Jangan kita nggak pakai filsafat. Rasulullah pernah ditanya sahabat, saya orang basicnya filsafat, jadi banyak membaca hadis, dan memang itu kalimat filsafat. Ya Rasul, ada 2 orang berkelahi, satu mati, bagaimana dengan yang hidup? Jawabannya memang filosofis benar. Beliau jawab, yang hidup juga ingin membunuh, yang mati apalagi ambisinya, karena yang kalah selalu orang-orang ambisi itu. Dimanapun dalam peradaban dunia, orang yang kalah, yang tidak pernah menang itu adalah orang-orang ambisi. Jangan dibilang bahwa dunia ini tidak ada Tuhan. Ada. Bukan kecanggihan polisi itu, mayat sudah berpuluh-puluh tahun di hutan, kemudian terungkap. Itu ajalah kita percaya, la ilaha illallah. Kalau Anda lama menghafal bahasa Arab, itu aja. Sudah tidak beribadah, menghina Islam. Ini sudah tidak beribadah, menghina Islam. Lalu dengan rasa diri tidak tahu malu, membawa ulama, membawa Islam untuk mencari kepentingan politik. Allahu Akbar. Lalu kita umat Islam ini nggak kritis terhadap hal itu. Jadi kami ini bukan bela Prabowo, kami bela Islam. Jangan salah. Nah, saya paling keras sekali ceramah itu, sampai bilang Megawati doakan supaya cepat mati, itu ada kan? Bukan main-main itu. Kan saya sudah berpikir, saya pernah mengajar filsafat hukum, saya pernah mengajar filsafat pendidikan, saya pernah mengajar filsafat ilmu, filsafat, pernah mengajar bahkan filsafat ketuhanan di Kristen. Adanya hukum pidana itu karena ada kejahatan di masyarakat. Itu kalau ada orang belajar hukum sih pasti tahulah. Saya menyampaikan ini bukan fakta horizontal, tapi fakta vertikal. Kenapa? Karena kezoliman yang sudah ada dengan membuka riwayat hadis, manda'a li zalimin bil baqa'i faqad soba alisallahi fil ardihi. Barang siapa mendoakan orang zalim umur panjang, maka dia telah mendurhakai Allah di muka bumi ini. Berarti orang zalim seperti Megawati itu jangan didoakan umur panjang, cepat. Itu konsepnya begitu. Cobalah berpikir dengan jujur. Ini kan Islam ini ibarat buah, dia bertumbuh di pohon yang baik, tanah yang subur. Tanah ini Indonesia yang dilimpah ruahkan Allah dengan segala nikmat barokah. Di bawah tanah, di atas tanah, Indonesia ini kaya raya. Pohon ini adalah umat Islam, buahnya ini. Ada yang cuma mengambil manisnya buah Islam, ada juga yang menanam dan merawat. Yang menanam dan merawat berarti farmer, berarti petani. Berarti dia yang punya milik umat ini. Yang mengambil manisnya itu tuh di spanduk-spanduk itu tuh. Kau cuma mengambil manisnya, izin dulu kepada petani. Boleh pahami nih konsep politik ini? Supaya nih politikus ini tahu diri. Jangan dikira bahwa kami ustadz-ustadz yang berdakwah ini, kami bodoh. Kami lebih cerdas, kami lebih terbuka, kami lebih paham dengan realitas politik dibanding para politikus. Dia cuma mengambil buah itu, dia makan sedapnya. Mana buktinya Ustadz? Lihatlah,
3 partai Islam, PKS, PKB, P3. Adakah mereka bersatu? Dia nggak peduli pagar masjid, tempat wudhu mau kotor, mau jadi-jadi atau nggak peduli dia. Yang penting dia dapat nih manis ini. Bahkan nyumbang tikar sembahyang pun kalau kalah dia ambil lagi. Banyak kejadian, ada yang stres sampai mayat pun tidak boleh dikuburkan, dipindahkan kuburannya, mayatnya. Oh banyak nih realita. Ini kan orang-orang yang belum Islam. Jadi kalau kita beragama Islam, kita jangan cuma mengambil manisnya, jaga dan rawat ini. Kenapa? Kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Allahu Akbar. Ibu bapak tahu Zabaniyah? Zabaniyah, malaikat yang diciptakan Allah 100 kali lipat ganasnya dibanding malaikat maut. Para Zabaniyah itu sekali menghalau orang kafir sampai ke bibir neraka sampai ratusan ribu, kuat, ganas. Nggak ngeri kita kalau berhadapan dengan Zabaniyah. Saya beruntung sekali ya Allah. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang beriman. Syukur alhamdulillah engkau kasih saya Islam ini. Saya keluar dari agama Kristen. Padahal saya rektor di sana. Apa yang kurang bagi saya untuk jaminan finansial dan masa depan kami sekeluarga, istri dan 3 orang anak? Nggak kurang kami. Kemana-mana ada pengawal, konven pendeta selalu dijaga, insentif keluarga. Sekarang saya sekolahkan anak kuliah harus dengan perjuangan dakwah, tapi nggak pernah kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau ada mualaf datang ke masjid ngaku oh saya mualaf, minta tolong bantu, itu bukan mualaf, itu kualat. Bedain ya. Jangan nanti orang seperti saya begini mualaf identik kotak amal. Karena Islam mengatakan lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Minta-minta itu bukan mental orang Islam. Lalu bagaimana Ustadz untuk pembangunan masjid yang minta-minta di jalan? Oh itu wajib dikasih. Itu bukan minta-minta. Itu kan tidak meminta kepada orang kafir, meminta kepada Muslim. Kalau kita sadar itu untuk pembangunan masjid, taruhlah. Ada haji di Lampung, dia bilang, kalau saya tidak mau kasih Ustadz. Saya bilang, dasar memang ente pelit ji. Kasih. Karena kalau jadi rumah Allah itu, kebetulan rumah Allah itu ada di situ. Bantu. Itu bukan minta-minta, itu adalah bagian daripada ikhtiar. Jadi kalau ada yang menjelaskan nggak boleh lalu mencari dana dari mana? Harap politikus pelit-pelit 17 setan begini. Mau harap dari mana? Banyak orang Islam kaya juga menutup diri kok. Di kafir sana, di Kristen sana, Allahu Akbar, sekali memberikan perpuluhan, miliaran. Ini kita ikut pay tren, akhirnya apa sekarang? Oh, saya baru nonton TV tadi Pak. Ibu-ibu nangis, rencana mau bangun hotel, aduh ngeri. Saya ditawarkan tanah dan uang. Ustadz buka travel haji dan umroh, kami support dananya di lokasinya ini. Mohon maaf Bu, mohon maaf Pak, silahkan kasih ke orang lain. Saya hanyalah hamba kafir yang diberi petunjuk, tidak mau menyibukkan diri dengan hal-hal materi seperti itu. Kebetulan saya juga sudah kenyang dengan hal itu. Cuma $13.000 saya digaji oleh Stuttgart dulu di sana itu. Karena sinode itu, sistem penggajian pendeta itu berdasarkan gelar dan status kemampuan akademik seseorang pendeta. Kalau dia sudah doktor, gajinya 80 juta ke atas. Itu dari sinode, insentif saya dari Stuttgart $13.000. Goodbye. Apakah saya sekarang menderita masuk Islam? Oh tidak. Kebanggaan saya adalah duduk di atas mimbar, duduk berhadapan dengan jamaah, memberikan pencerahan kepada umat, pahalanya nanti. Jangan pernah engkau berpikir Islam memberikanmu dolar. Islam tidak menjanjikanmu dolar. Islam menjanjikanmu surga. Jika nilai dolar tidak mampu membeli surga, maka nilai surga mampu menghasilkan dolar. Ya ayyuhallazina amanu
udhulu fi silmi kafa. Mustahil ustadz berdakwah lalu kehidupan rumah tangga dan keluarganya terbengkalai. Tapi satu kunci bagi pendakwah, jangan pernah merasa menyerah dan memberikan keluhan-keluhan kepada jamaah. Berarti engkau sudah mempertontonkan kelemahan Allah. Saya selalu berprinsip, kafir yang tidak sujud di luar sana Allah kasih makan. Kafir yang tidak sujud Allah kasih makan. Apalagi kita yang beriman, pendakwah. Allahu Akbar. Godawatun fisabilillahi aw rahautun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Jangan dimanja-manjakan. Layani umat, kerjakan. Duduk di bandara, begitu masuk rumah makan, habis mau makan ditanya, berapa mak? Berapa mas? Oh enggak usah, ini Pak Ustadz Yahya ya. Alhamdulillah. Kamu kenal dari mana? Saya sering lihat YouTube. Di mana-mana pasti ada yang kenal. Coba kalian duduk situ Abu Jongos. Kau dah disiram dengan kuah bakso itu, melepuh kamu atau ngabalin. Saya satu kesaksian, mau ke Berau dari Tarakan, naik speedboat menyeberang. Di speedboat itu juga kebetulan ada Ustadz Cebong. Dia juga mau ke Nunukan. Satu speed. Saya bilang saya mau dorong ini kalau dia salah mata ya. Kasih salam lagi sama saya. Waalaikumsalam Ustaz. Mau kemana Ustaz? Bilang saya mau ke Berau. Antum? Oh saya tugas dari Depak mau ke Nunukan. Sendiri Ustaz? Oh saya nggak pernah sendiri, saya bilang. Saya di mana-mana bawa istri. Karena dakwah saya kan lama-lama bisa rontok kepala kalau. Saya di mana-mana bawa istri. Karena saya waspadai kalau di hotel nanti bukan Pak. Media ini kan macam-macam lah. Kalau tidak dengan bini, lalu saya keluar pintu hotel ada perempuan rambut kuning, ini mati saya, stres memang kalau difitnah. Ustadz Yahya keluar hotel dengan perempuan. Orang percaya karena body saya masih sterek. Ini memang cocok, masih kuat dia. Kalau yang keluar pakai sarung sudah miring. Mohon maaf ya kalau ada yang 60 tahun ke atas, 70. Mohon maaf Pak Haji yang sudah 70 tahun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah berkunjung di channel YouTube Gus Konyol. Mengenai sidang isbat ya yang sudah dibahas, yang sudah diresmikan oleh Kemenak Indonesia, puasa itu dimulai besok ya. Jadi besok itu teman-teman sudah berpuasa, teman-teman nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh tidur ya, nggak boleh jalan-jalan. Jadi teman-teman besok ini sudah mulai berpuasa, maka dari itu teman-teman tidak boleh makan, tidak boleh nyicipin sayur, tidak boleh minum es. Jadi nanti malam itu harus sudah tarawih ya, nanti malam itu. Jadi teman-teman semuanya dimanapun berada, ini saya sampaikan agar teman-teman itu tidak gagal paham ya. Jadi teman-teman wajib tahu puasa yang kapan dimulai. Ya itulah tadi yang disampaikan oleh Gus Baha, karena ada perbedaan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ya. Tapi walaupun ada perbedaan keyakinan, kepercayaan, tapi tujuan kita sama. Boleh kita beda jalan, yang penting kita kan sama-sama rukun, kita sama-sama berpuasa, kita sama-sama Allahnya satu, nabinya Nabi Muhammad ya kan. Imam boleh beda, tapi soal persaudaraan kita, keimanan kita tetap sama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu.
Jadi nggak usah dibahas, nggak usah tidak usah rebutan mana yang benar mana yang tidak, itu maksud saya ya teman-teman ya. Jadi kita tuh harus hidup rukun ya kan. Kalau kita hidup rukun kan ya hidup damai ya kan. Kalau damai kan kita hidup senang kan gitu. Jadi kalau kita itu hidup senang ya enak ya kan. Hiduplah dengan damai kan gitu ya teman-teman ya. Ya seperti itulah kehidupan di dunia ini. Maka dari itu teman-teman, kita harus hidup rukun ya kan. Hidup rukun, hidup damai, hidup yang kita kan sama-sama umat Nabi Muhammad SAW. Paling tidak kan kita kan harus rukun kan gitu kan. Tidak usah ada perbedaan di antara umat yang lain kan gitu. Jadi biar hidup kita itu ini teman-teman, biar tidak ada masalah kan itu ya. Kalau ada kopi ya diminum bareng-bareng kan gitu. Islam itu indah teman-teman ya. Jadi maka dari itu teman-teman, yang disampaikan Gus Bahak tadi jangan sampai ada perbedaan ya. Yang disampaikan oleh ustadz kita, guru-guru kita, Ustadz Yahya almarhum Ustadz Yahya Waloni, semoga beliau tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan semoga terampuni semua dosa-dosanya dan semoga diterima amal ibadahnya, amin ya rabbal alamin. Dan Gus Konyol mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel Gus Konyol, sudah subscribe, like, komen, dan share. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dimanapun berada. Jadi kurang lebihnya saya tidak bisa bicara panjang lebar, dan saya selalu sebagai admin YouTube Gus Konyol mengucapkan banyak terima kasih sebanyak-banyaknya kepada subscriber Gus Konyol. Semoga sehat selalu dan banyak rezekinya, amin ya rabbal alamin. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa teman-teman. Semoga teman-teman sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya, amin ya rabbal alamin. Dan saya sampaikan di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah berkunjung di channel YouTube Gus Konyol. Mengenai sidang isbat ya yang sudah dibahas, yang sudah diresmikan oleh Kemenak Indonesia, puasa itu dimulai besok ya. Jadi besok itu teman-teman sudah berpuasa, teman-teman nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh tidur ya, nggak boleh jalan-jalan. Jadi teman-teman besok ini sudah mulai berpuasa, maka dari itu teman-teman tidak boleh makan, tidak boleh nyicipin sayur, tidak boleh minum es. Jadi nanti malam itu harus sudah terawih ya nanti malam itu. Jadi teman-teman semuanya dimanapun berada, ini saya sampaikan agar teman-teman itu tidak gagal paham ya. Jadi teman-teman wajib tahu puasa yang kapan dimulai ya. Itulah tadi yang disampaikan oleh Gus Bahak, karena ada perbedaan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ya. Tapi walaupun ada perbedaan keyakinan, kepercayaan, tapi tujuan kita sama. Boleh kita beda jalan, yang penting kita kan sama-sama rukun, kita sama-sama berpuasa, kita sama-sama Allahnya satu, nabinya Nabi Muhammad ya kan. Imam boleh beda, tapi soal persaudaraan kita, keimanan kita,
tetap sama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Jadi nggak usah dibahas, nggak usah tidak usah rebutan mana yang benar mana yang tidak, itu maksud saya ya teman-teman ya. Jadi kita tuh harus hidup rukun ya kan. Kalau kita hidup rukun kan ya hidup damai ya kan. Kalau damai kan kita hidup senang kan gitu. Jadi kalau kita itu hidup senang ya enak ya kan. Hiduplah dengan damai kan gitu ya teman-teman ya. Ya seperti itulah kehidupan di dunia ini. Maka dari itu teman-teman, kita harus hidup rukun ya kan. Hidup rukun, hidup damai, hidup yang kita kan sama-sama umat Nabi Muhammad SAW. Paling tidak kan kita kan harus rukun kan gitu kan. Tidak usah ada perbedaan di antara umat yang lain kan gitu. Jadi biar hidup kita itu ini teman-teman, biar tidak ada masalah kan itu ya. Kalau ada kopi ya diminum bareng-bareng kan gitu. Islam itu indah teman-teman ya. Jadi maka dari itu teman-teman, yang disampaikan tadi jangan sampai ada perbedaan ya. Yang disampaikan oleh ustadz kita, guru-guru kita, Ustadz Yahya almarhum Ustadz Yahya Waloni, semoga beliau tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan semoga terampuni semua dosa-dosanya dan semoga diterima amal ibadahnya, amin ya rabbal alamin. Dan Gus Konyol mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel Gus Konyol, sudah subscribe, like, komen, dan share. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dimanapun berada. Jadi kurang lebihnya saya tidak bisa bicara panjang lebar, dan saya selalu sebagai admin YouTube Gus Konyol mengucapkan banyak terima kasih sebanyak-banyaknya kepada subscriber Gus Konyol. Semoga sehat selalu dan banyak rezekinya, amin ya rabbal alamin. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa teman-teman. Semoga teman-teman sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya, amin ya rabbal alamin. Dan saya sampaikan di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini kan tangga, sampai masuk ke rumah itu lembut dia. Dia ikut sampai mereka tak berani kali. Dan baru sekarang masjid, masjid ini, gue itu sama kita mengatur ini, kayak dia ini, dengan jalur ini. Kon minta tolak kopi caranya minta tolak surat. Terus kan panduannya tuh mas, orang yang katanya itu, yang aja. Tadi langkahnya karena mantan itu, dia mantan saya. Sepuluh dia apa itu? Ini kenapa orang tidak percaya sama kita? Tidak pernah. Gimana kali? Kali ya? Ngomong sih ngomong. Aku yang duduk bumi dari itu, dari buku aku. Ya toh, malah saya dan ini lagi itu. Tentu penonton. Paling dekat sendiri. WhatsApp dan angkat. Cari fokus itu lagi. Nah, kita pelatihan. Itu sampai kalau nggak bisa kurang enak. Jadi hari itu cepat temen. Bangkrut tolong gue. Jadi kan Mas Arif bangkrut tolong. Yang pengelola orang tuh. Kurang arah di kartu tak terbuka. Itu langsung ngomong kita. Mungkin ini dulu ya Bobo. Aku tak harus waktu kita. Jika Bu Enten ini mas, Bu Enten sampai jahit ya. Memang. Jadi ini.
Maksudnya adalah jadi selesai urung oh maksudnya urung tahu berarti jasahi jadi gak tahu lagi ya dah 只剩下人进城了，可我们找谁呢？ nah sama nih gak seneng bahasa ini karena sama gak seneng bahasa itu ya paling boleh ini kan ini sama nah itu deh temukan gitu di teman boleh membaca bisa misalkan ini bahasa Indonesia itu gitu. Jadi di nah sampai ini ya tapi api itu bahasa Indonesia ya. Ini gue dengar tutup lagi kan tutup 2 kali itu. Boleh atau berarti dong mau gue. Ya, ya kita mandi kita gigi. 2.500. Oh iya. Ini tuh. Tak bulan nih. Kita tinggal ada kuen you penting. Kita tahu sama ini udah ini. Nggak ada sudah tadi. Ya. Ini pada tadi. Nah, mau lebih. Nggak tahu juga. Ini model anu itu kayak nang dulu top dulu nah
ini depan ini tak setting. Ini paling ora kali. Ini tunggu selesai dan ini. Setting dah.